Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ya. Kita kembali akan bermain Pick a Card. Seperti biasa, Pick a Card yang akan kembali mencoba mengasah intuisi ya. Untuk kali ini akan saya buat satu temanya, yaitu buat kalian yang mungkin saat ini sedang tidak berbicara dengan orang yang kalian pikirkan, ya. Apakah kalian akan kembali terkoneksi atau akankah kalian akan kembali berkomunikasi? Intinya seperti itu. Apakah akan ada komunikasi lagi di antara kalian yang saat ini mungkin sedang berpisah atau mungkin sedang di situasi stuck, sedang mungkin juga sudah putus, ya. Jadi bisa dipilih di sini, mungkin salah satunya adalah energi kamu, situasi kamu, tapi yang jelas ini tetap bacaan general ya. Jadi tentu saja bisa resonate, bisa juga tidak. Oke, 4 pilihan di sini, 1, 2, 3, dan 4. Sesuaikan dengan apa yang menjadi intuisi kamu ya. Yang pertama adalah kartu balance. Kelihatan nggak? Ini memang agak mendung di luar. Balance ini kartunya. Ya. Oke. Kartu yang kedua yaitu Woodward. Woodward ini kartunya. Woodward. Kelihatan ya gambarnya? Kartu yang ketiga, pilihan yang ketiga yaitu The Stuck. Gambarnya seperti ini, The Stuck. Oke. Dan yang keempat, The Sherman. The Sherman. Seperti ini kartunya, gambarnya. Oke, 1, 2, 3, dan 4 saya berikan pilihan untuk kalian yang ingin mengetahui apakah kalian akan terkoneksi atau akan berkomunikasi lagi dengan seseorang yang kalian pikirkan saat ini, ya, siapapun itu orangnya. Oke, kita akan mulai. Pilihan pertama balance, kedua the Woodward, ketiga the Stuck, dan yang terakhir the Sherman. Sudah dilihat? Kalau masih berpikir yang mana yang ingin dipilih, boleh di pause dulu dan nanti dilanjutin lagi ya. Kita mulai dari pilihan kartu pertama. Ya, untuk yang memilih kartu pertama ya. Oke, apa yang saat ini menjadi pikirannya ya, yang ada di dalam pikirannya itu memang untuk yang pertama ini dia memikirkan untuk mengirimkan kabar. Jadi ya yang ada di kepalanya ya tentu saja di sini kalau saya melihat itu senternya adalah the letters ya. Itu tentang berita atau tentang pesan. Bisa saja memang dia sebenarnya saat ini sedang berpikir untuk bagaimana bisa berbicara atau berkomunikasi dengan kamu lagi, mungkin paling tidak dalam hal mengirimkan kamu pesan atau kabar. Kalau kamu selama ini mungkin sudah lama tidak terkoneksi atau tidak berkomunikasi ya, dan mungkin dia juga sudah banyak melewati waktu. Di sini dia sedang berpikir bagaimana caranya agar ya dia bisa menyampaikan sesuatu kepada kamu itu dalam bentuk tulisan, atau ya di sini saya lihat mungkin dia akan mengirimkan chat atau mengirimkan SMS ya, menghubungi kamu intinya. Tapi saat ini saya melihat dia sedang dalam situasi bimbang. Ya, dia di sini sedang ada dalam situasi
apa ya, kalau saya melihat di sini mungkin dia masih ada semacam kekhawatiran, tapi di satu sisi dia juga ada harapan begitu untuk bisa berkomunikasi dengan kamu lagi. Eh, Dia masih banyak memikirkan tentang kehidupannya sendiri. Barangkali di sini ada kaitannya dengan keluarga, ya. Itu yang membuat dia semacam agak bimbang untuk memulai berkomunikasi dengan kamu. Mungkin ada halangan yang berkaitan dengan keluarganya, ya. Atau mungkin di sini dia pun sebagian dari kamu energinya mungkin dia saat ini sudah menikah. Atau di sini apa yang menjadi pertimbangan dia tentang kenyamanan. Dalam arti dia merasa apakah dengan mengirimkan kabar ke kamu itu dia akan mendapatkan sebuah kedamaian lagi nantinya, atau justru kalau nanti dia ngubungin kamu malah makin semakin ruwet ya. Kenyamanan dalam hal dia kan mempertimbangkan, masih bimbang nih, kira-kira kalau nanti terkoneksi lagi apakah respon kamu tuh baik begitu atau justru akan nyakitin dia, ya. Karena di sini sepertinya dia takut ada perasaan yang tersakiti yang bakal terulang begitu. Sepertinya ada situasi yang membuat dia takut hal-hal yang tidak nyaman di antara kalian sebelumnya itu menjadi pemicu, sehingga nanti kalau dia misalnya mengirim kabar ke kamu, mengirim pesan, dia mendapatkan reaksi yang membuat dia semakin sakit hati lagi, terulang lagi sakitnya. Jadi energinya di sini sebenarnya dia ingin mengirimkan kabar, ingin berkomunikasi dengan kamu, paling tidak dalam bentuk pesan, tapi ya itu tadi, antara ragu dan antara kepengen itu ada, ya. Kalau saya melihat di sini memang dia saat ini sedang mencoba untuk mengikuti intuisi dia. Harapan dia itu ya dia bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan itu ya dia ingin supaya bisa berdamai lagi dengan kamu, ya. Dia ingin bisa kalau saya melihat di sini dia ingin bisa mendapatkan lagi pengalaman-pengalaman yang pernah dia lewati bersama kamu. Itu yang menjadi semacam pertimbangan dia saat ini sebelum dia benar-benar mengirimkan satu pesan atau berkomunikasi kepada kamu lewat pesan di sini kalau saya melihatnya, ya. Ada hal yang mungkin juga menjadi pertimbangannya atau bisa dikatakan ketakutannya juga berkaitan dengan seseorang. Barangkali di sini dia takut perasaan dia akan tersakiti lagi karena dia memikirkan apakah kamu di sini sudah memiliki seseorang yang lain, begitu. Jelas kalau misalnya kamu sudah punya yang lain kan, dia takut nanti tambah sakit hati lagi dia ketika dia terkoneksi dengan kamu kalau dia mencoba berkomunikasi dengan kamu. Seperti itu. Jadi itu juga yang menjadi kebimbangan dia, ya. Jadi sebenarnya dari satu sisi dia itu ingin sekali bisa mengulang sesuatu bersama dengan kamu di sini, terutama pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang pernah dia lewati, ya, bersama dengan kamu, karena sepertinya hatinya sudah tertambat hanya padamu, Caela. Tapi ya satu sisi, walaupun dia sudah tertambat hatinya kepada kamu, tapi dia juga goyah, masih ada kegoyahan, entah dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya pernah kalian lewati yang gak enak, atau entah di sini dia ragu, takut kamu sudah memiliki orang lain, ya. Atau kalau saya melihat di sini juga dia seperti ingin melihat prosesnya dulu, melihat situasinya dulu, intinya seperti itu. Kira-kira dampaknya nanti seperti apa? Atau dia mungkin di sini memang sedang mencoba untuk melihat
melihat keadaan kamu, mungkin secara diam-diam di sini dia mencari informasi tentang kamu juga bisa, ya. Intinya dia sedang berproses. Karena di sini saya melihat akhirnya adalah kartu heart, ya. Yang jelas di sini dia masih ada cinta. Dia masih ada cinta, masih ada perasaan yang sangat kuat ke kamu. Sehingga itulah mengapa keinginannya untuk kembali berkomunikasi, walaupun saya lihat di sini komunikasi yang ingin dia lakukan itu adalah mungkin hanya ingin mengirim pesan, mungkin hanya ingin menanyakan kabar kamu, ya. Seperti itu, tetapi yang jelas perasaan dia itu masih sangat kuat ke kamu. Ya. Jadi kalau yang memilih kartu pertama, The Balance, itu kartu nomor 14 sama dengan kartu Temperance. Artinya dia di sini memang ingin kembali ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi, ingin ada perbaikan lagi hubungan dengan kamu. Karena apa? Karena dia masih ada cinta. Wow. Kira-kira seperti itu yang memilih kartu pertama, ya. Jadi tunggu aja pesan dari dia. Tapi saat ini dia memang sedang berproses, sedang mencoba melihat situasi begitu, ya. Ada harapan dia untuk kembali bersama dengan kamu, tapi di sisi lain dia masih agak bimbang. Semoga ini cepat berubah, dalam arti ya dia bisa menentukan waktunya yang tepat untuk kembali terkoneksi, berkomunikasi bersama kamu yang memilih kartu pertama. Ya, kita lanjut untuk yang memilih kartu kedua. Oke. Apakah kalian akan berkomunikasi lagi, akan terkoneksi lagi? Yang ada di dalam pikiran dia untuk kamu yang memilih kartu kedua, orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini sedang memikirkan atau sedang mendapatkan sebuah kesempatan, begitu. Kesempatan untuk berbahagia, bisa jadi, ya. Kesempatan dia saat ini sedang berbahagia barangkali dengan seseorang atau dengan sebuah situasi yang ya sedang dia nikmati intinya. Ini bisa jadi sesuatu yang dia lewati bersama orang tuanya barangkali, ya, bersama orang tua, bersama keluarga, seperti itu. Ini ada satu situasi yang mana dia sedang menikmati sebuah situasi yang keadaan yang membahagiakan lah intinya buat dia. Tapi kalau saya melihat di sini memang dia sepertinya sedang mencoba untuk menstabilkan diri. Kalau dari situasi sebelumnya dengan kamu, sepertinya dia di sini agak labil atau mungkin agak sedikit memiliki perasaan yang tidak stabil, ya. Saat ini dia mungkin sedang mencoba membahagiakan dirinya bersama dengan orang-orang terdekat dia. Barangkali dengan orang tuanya, barangkali dengan pasangan yang lain. Kalau saya melihat di sini dia sedang mencoba membahagiakan dirinya saat ini dengan apa yang bisa membuat dia bahagia, ya. Tetapi kalau dari dalam dirinya itu, ya memang di sini ada keinginan yang mungkin membuat dia goyah sebelumnya karena situasi antara kamu dengan dia mungkin ada hal-hal yang gak enak, ya. Jadi energi dia di sini sebenarnya dia antara mau dan tidak, sedang antara di situasi yang bimbang begitu, ya, memilih, bimbang antara iya enggak gitu. Iya enggaknya ini apa? Iya enggaknya ini tampaknya antara mau berkomunikasi dengan kamu lagi atau terkoneksi lagi dengan kamu atau enggak gitu. Jadi saya melihat dia memang masih agak goyah perasaannya. Mungkin karena pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya di antara kalian. Ya. Ya. Di sini saya melihat ada sesuatu yang nantinya mungkin coba dia ikuti, yaitu intuisi ataupun kata hati dia. Dia mencoba mengikuti intuisinya, di mana kalau saya melihat di sini ada sesuatu yang dia harapkan, ya.
apa yang dia harapkan di sini tentang, ya itu bisa jadi tentang pesan ya, atau tentang kabar. Mungkin dia mengharapkan dari kamu, atau di sini yang dia bisa jadi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan informasi. Mungkin dia mencari informasi terkait tentang kamu dulu selama dia sedang menikmati kehidupannya yang sekarang ya. Dalam arti di sini dia sebenarnya ada keinginan, ada harapan untuk kembali bersama, bukan bersama sih ya, untuk kembali berkomunikasi dengan kamu, tetapi dia masih melihat dulu keadaan dalam hal bisa benar-benar stabil untuk perasaannya, dan dia sedang mencoba untuk mengumpulkan informasi juga bisa. Oke, ini untuk kamu yang memilih kartu kedua. Saat ini sepertinya dia sedang, ya kalau saya lihat sebagian di sini ya, dia sedang berbahagia dengan seseorang. Selain dengan keluarga, dengan orang tua. Karena saya melihat di sini mungkin ya, ini sebagian dari kalian, mungkin dia saat ini memang sudah di dalam satu pernikahan, satu ikatan dengan seseorang, ya, karena di situ ada dokumen, di sini ada kartu pernikahan. Saya melihatnya bahwa saat ini dia mendapatkan kesempatan untuk berbahagia dengan seseorang. Mungkin di sini memang dia sudah menikah, tapi ada hal-hal yang membuat dia, ya, bisa dikatakan ada hal-hal yang membuat dia ragu atau mungkin membuat dia bimbang, sehingga ada harapan lain di mana dia mencoba untuk bisa mendapatkan kesempatan atau mendapatkan informasi tentang kamu. Kalau saya melihat mereka yang sudah memiliki komitmen atau berbahagia dengan seseorang di sini, energi komitmen yang dia jalani memang agak sedikit toksik, bukan agak sedikit lagi, karena di sini kartu nomor 7 ya, kartu snake. Itu dia berbahagia saat ini dengan pasangannya atau dengan orang lain. Tapi kalau saya lihat di sini kebahagiaan itu cuma sesaat, cuma sebentar aja bisa dia nikmati. Lebih banyak toksiknya, ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dan di sini memang dia mencoba untuk mempelajari situasi. Di dalam masa saat ini, di dalam dia mungkin sedang berbahagia dengan seseorang, itu sambil dia pelajari. Kalau dia bersama dengan seseorang yang sudah ya menikah, itu pun dia sedang mencoba melihat apakah ini yang benar-benar terbaik buat dia, ya. Karena memang energi pernikahannya, kalau saya melihat di sini, energi pernikahan yang cukup negatif ya. Situasi toksik yang dia lewati, mungkin ada semacam hal-hal yang cukup membuat dia tidak nyaman begitu. Jadi kalau saya melihat dia akan mengirimkan pesan pada suatu saat nanti, itu secara sembunyi-sembunyi bisa jadi. Secara sembunyi-sembunyi di belakang pernikahannya, di belakang orang yang saat ini bersama dengan dia. Karena apa? Karena itu tadi, walaupun dia sudah bisa dikatakan berbahagia saat ini, tapi kebahagiaannya itu gak akan lama, ya. Nantinya dia akan menjadi seseorang yang mungkin tertutup seperti itu terhadap pasangannya, ya. Setelah dia bisa melewati situasi yang berbahagia, nanti juga akan ada situasi yang toksik yang akan dia lewati. Dan itu semua merupakan ya pengalaman atau pelajaran buat dia. Jadi saat ini memang jika dia ada hal-hal yang menggoyahkan perasaannya terhadap kamu, ada hal-hal yang tidak stabil yang dia rasakan tentang kamu saat ini, itu memang sedang dia coba
alihkan dengan berbahagia bersama dengan orang-orang terdekat, mungkin dengan orang tua, atau mungkin di sini memang dia sudah memiliki pasangan, ya, memiliki pasangan. Dia mencoba berbahagia dengan seseorang yang saat ini ada di sekitar dia. Tetapi ke depannya saya juga melihat, atau saat ini pun dia sebenarnya sedang berpikir untuk sesuatu yang ke depannya nanti mungkin akan dia lakukan. Terutama ketika dia mungkin mengalami situasi yang sangat-sangat gak nyaman bersama pasangannya di sini, saya melihat dia akan mencoba mengirimkan kabar kepada kamu di belakang pasangannya di sini. Secara sembunyi-sembunyi lah intinya. Ya. Jadi kalau saya melihat di sini memang dia ada keinginan yang masih dia tutup ya, dia tutup rapat-rapat di dalam hatinya. Keinginannya itu mungkin ya tentang bagaimana dia ingin kembali berbahagia dengan kamu, tapi karena masih ada energi yang mungkin membuat dia tidak nyaman, entah dengan kamu sebelumnya yang masih dia rasakan, atau memang di sini dia harus menyesuaikan diri dulu dengan kehidupan yang sekarang, sehingga dia masih menutup energinya untuk terkoneksi dengan kamu saat ini. Kedepannya saya melihat dia akan mengirimkan satu informasi kepada kamu, mungkin mengirim pesan, mungkin menanyakan kabarmu, seperti itu. Masih akan ada ya godaan untuk dia kembali berbahagia intinya, ya, kembali berbahagia dengan kamu. Hanya saat ini memang dia sedang menikmati apa yang sudah dia dapatkan. Entah itu ada kesempatan dia berbahagia dengan orang tua, dengan saudara, dengan keluarga, atau mungkin di sini ya sebagian yang lain dia sepertinya sudah memiliki pasangan. Tapi sekali lagi ingat, kebahagiaannya ini mungkin tidak berlangsung lama. Situasinya nanti akan berubah untuk dia, ya. Dan ketika situasi itu berubah, di saat itulah dia mulai goyah dengan pernikahannya kalau dia sudah menikah, dan dia mulai memikirkan, mencoba untuk menghubungi kamu lagi melalui pesan, saya lihat. Oke, kira-kira seperti itu yang memilih kartu kedua. Ini kartu nomor 11 ya, The Woodward. Kartu nomor 11 itu sama dengan kartu Strength. Jadi di sini memang, kartu Justice, sorry. Nomor 11 itu Justice. Jadi memang saat ini dia sedang mencoba mengambil, kalau bisa dikatakan keputusannya tapi sesaat aja. Apa keputusannya? Ya mungkin dia lebih memilih menikmati atau berbahagia dulu lah dengan situasinya yang saat ini. Seperti itu keputusannya. Tapi nanti ke depan dia akan bisa melihat perubahan itu dan dia mulai mengevaluasi situasinya. Melihat kemungkinan-kemungkinan lagi untuk terkoneksi dengan kamu setelah situasi yang dia rasakan berbahagia saat ini berubah menjadi toksik. Ada godaan nanti yang membuat dia kembali ingin berbahagia dengan kamu atau terkoneksi lah dengan kamu, ya. Oke, kira-kira seperti itu yang memilih kartu kedua. Apakah kalian akan berkomunikasi lagi? Saya melihat kemungkinan itu ada, tapi sekali lagi saat ini dia belum memikirkan untuk menghubungi kamu atau berkomunikasi dengan kamu. Karena apa? Karena saat ini dia sedang berbahagia, sedang menikmati sesuatu yang sedang dia lewatkan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin bersama orang tua, saudara, mungkin bersama seseorang yang lain, atau mungkin dia memang sudah menikah saat ini, ya. Kira-kira seperti itu untuk kamu yang memilih kartu kedua. Dan yang memilih kartu ketiga, Oke, saat ini ya, apakah dia akan berkomunikasi dengan kamu nantinya atau terkoneksi dengan kamu lagi? Saat ini keadaan dia sebenarnya dia sedang dalam masalah. Kalau saya melihat mungkin ada hal-hal yang membuat dia
sepertinya dia sedang dirundung masalah di sini, sedang ada hal-hal yang membuat dia cukup cukup menderita kalau bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena ada situasi yang membuat dia merasa tersakiti, hal-hal yang cukup membuat dia tersakiti dan membuat dia merasakan sedih, atau ya hal-hal yang membuat dia sepertinya selalu menemukan situasi yang memancing, menyulut emosinya. Ya, dia di situasi yang tidak baik-baik saja lah intinya, kalau saya melihatnya seperti itu. Dan dia sebenarnya ingin sekali bisa menemukan cara atau menemukan solusi bagaimana untuk keluar dari masalah ini, ya. Ini masalahnya masih dia lewati, dia masih merasakan satu masalah yang membuat dia ingin keluar, ingin bebas dari hal-hal yang tidak nyaman dia lalui. Mungkin di sini tentang kehidupannya pribadi atau mungkin dengan seseorang, ya. Saya melihat memang di sini keinginannya untuk meninggalkan atau pergi dari situasi ini itu ada. Atau justru saya melihat bahwa dia mendapatkan situasi yang tidak nyaman, kekecewaan, penderitaan, apapun itu setelah dia pergi meninggalkan kamu. Ya, kalau saya melihatnya ketika dia istilahnya berpindah, kalau saya melihat di sini berpindah atau pergi, ya, untuk memutuskan atau ya mengambil satu keputusan, barangkali ya mengakhiri, justru yang dia dapatkan itu adalah kerugian. Apa kerugiannya? Yaitu tadi, dia selalu dihadapi dengan masalah dan masalah saja. Hal-hal yang menyakitkan yang terus-menerus dia rasakan di sini, di dalam kehidupannya saat ini, ya. Sehingga kalau keinginannya untuk mengakhiri itu sangat kuat. Mengakhiri permasalahan ini sangat kuat. Oke, di luar hujan. Dia ingin perubahan intinya seperti itu, ya. Dia ingin ada perubahan, dia ingin keluar, dia ingin pergi dari situasi yang membuat dia menderita ini, membuat dia tidak nyaman, membuat dia ya bisa dikatakan takut juga ada. Hal-hal yang membuat dia tersakiti. Keinginannya di sini dia bisa menemukan satu awal baru dalam kehidupannya, ya, jauh dari situasi yang tidak nyaman ini. Seperti itu. Kalau saya melihat memang saat ini di alam bawah sadarnya itu dia ingin keluar, ya, ingin pergi dari situasi ini, tapi sepertinya belum bisa. Dia di sini ada rasa ketakutan. Mungkin jika ini dia bersama dengan seseorang, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan orang yang lain yang sudah menjadi pasangannya, dia di sini bertahan karena ada anak. Dan keinginannya untuk melakukan perubahan di dalam hidupnya itu cukup kuat dengan mencoba pergi dari situasi yang ya bisa dikatakan menyakitkan buat dia ini, ya. Tapi dia tahu di sini bahwa ya masih ada halangan, hambatan yang cukup kuat yang harus dia hadapi kalau dia mau keluar dari situasi yang bermasalah saat ini yang sedang dia hadapi. Ada tantangan atau ada hambatannya. Hambatannya itu cukup kuat. Apa yang menjadi keinginannya, yaitu tadi dia ingin sebuah awal baru, awal kehidupan baru yang lebih bahagia sebenarnya. Tapi di satu sisi ya dia belum bisa. Energinya dia di sini memang lagi stuck, ya, karena kartunya itu nomor 8 stuck. Tapi dia mencoba untuk mengumpulkan keberanian, karena itu kartu nomor 8 itu juga berarti strength.
ya stuck dengan kehidupan yang sekarang. Dalam arti dia masih sulit untuk keluar dari permasalahan hidup dia. Ada hal-hal yang secara perlahan-lahan itu menggerogoti kebahagiaan dia, ya, menggerogoti perasaan dia, sehingga dia ingin sekali keluar dari energi yang tidak baik ini di dalam kehidupannya, ingin mengakhiri, ingin melakukan perubahan. Ketika dia mengalami situasi yang tidak nyaman, ketika dia benar-benar merasa tersakiti, disitulah dia secara tidak sadar, dia mengingat lagi berbagai hal yang berkaitan dengan kamu. Energinya mungkin di sini memang dia ingin mengawali sesuatu yang baru dengan kamu, ya. Tapi dia tahu masih ada halangan yang cukup kuat di antara kalian. Mungkin halangan ini bukan di antara kalian, di dalam hidup dia. Ada satu hambatan yang membuat dia terpaksa harus bertahan dengan situasi yang tidak nyaman ini. Seperti itu. Kalau saya melihat apa yang terjadi, situasi yang tidak membahagiakan buat dia ini pada akhirnya sepertinya membuat dia ya menjadi orang yang dingin, ya, intinya. Oke? Kira-kira seperti itu yang memilih kartu ketiga, ya. Ini agak ribut di luar karena hujan, kemudian ada suara-suara dari sebelah. Kita lanjutkan untuk kartu keempat, ya, kartu terakhir berikutnya. Oke, untuk yang memilih kartu terakhir, The Shaman, ya. Apakah kalian akan terkoneksi, apakah kalian akan berkomunikasi kembali nantinya? Untuk yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan seseorang. Tapi sebelumnya saya meminta maaf ya, kalau misalnya nanti ada ribut-ribut sedikit untuk backsoundnya, latar belakangnya. Karena memang sedang ada yang dikerjakan di luar. Oke, ya, untuk yang memilih kartu terakhir. Apa yang dia rasakan saat ini adalah dia sedang menunggu, ya. Dia sedang menunggu sesuatu di sini, menunggu atau mungkin bisa dikatakan ya sebenarnya kalaupun kalian sudah tidak bersama, saya merasa bahwa dia di sini masih menjaga apa yang menjadi sesuatu yang dia percaya selama ini. Dalam arti ya perasaannya atau apapun itu yang dia ingin dia rasakan ya di dalam hati dan perasaannya itu masih ada. Intinya dia masih setia dengan mungkin komitmen atau ya sesuatu yang pernah ada di antara kalian itu masih dia jaga. Dan saat ini memang dia sedang menunggu seperti itu. Menunggu untuk bisa bertemu dengan kamu. Menunggu untuk bisa berbicara dengan kamu pastinya. Jadi ini kalau dikatakan apakah dia ingin berbicara atau kalian akan berkomunikasi lagi, kemungkinan itu ada. Tapi kita lihat apa yang jadi penghalangnya, ya. Bisa jadi di sini, ya, saya melihat dari sebagian kalian yang memilih kartu keempat, saat ini mungkin saja dia memang sudah ada dalam pernikahan atau perkawinan, karena di situ ada the ring. Mengapa dia menunggu? Mungkin di sini dia menunggu untuk bisa bercerai atau bisa menjadi single. Ya, ini pernikahan yang dia bangun ini cukup kuat loh. Mungkin sudah cukup lama dengan seseorang. Kalau yang sudah menikah, ya. Jadi di sini memang dia mencoba untuk bisa, ya mungkin secara spiritual itu dia tahu bahwa satu hari nanti dia akan melepaskan pernikahannya ini. Jadi itulah di mana dia saat ini masih mencoba menunggu waktu, ya, menunggu di mana dia bisa benar-benar menjadi seseorang yang single. Sebagian seperti itu. Atau bisa jadi di sini di saat menunggu inilah dia sedang mencoba untuk mengumpulkan keuangan, ya. Atau dia di sini mencoba untuk sukses dulu, untuk berhasil dulu, untuk kuat dulu.
dia sedang di situasi mencoba mengumpulkan keuangan pun ada ya. Mungkin dia merasa belum mapan, belum memiliki pegangan yang kuat untuk finansial dia, materi dia, seperti itu. Sehingga dia belum yakin atau belum saatnya lah buat dia untuk bisa datang ke kamu atau bertemu dengan kamu. Sepertinya itu ya, sebagian dari mereka. Lalu untuk sebagian yang lain, saya melihat ada di antara mereka yang mungkin saat ini, kalau dia saat ini agak tertutup, ya, tidak berbicara, tidak berkomunikasi, mungkin yang menjadi penghalangnya itu atau hambatannya itu adalah tentang ibunya, barangkali orang tuanya ya. Jadi selain tentang keuangan, mungkin juga sisi orang tua, ibu itu juga mungkin menjadi penghalang. Dalam arti dia di sini sedang mencoba untuk mempelajari situasi. Mungkin dia melakukan pendekatan atau ya melakukan semacam membujuk ibunya atau seperti itulah. Jadi memang energinya saat ini dia masih setia untuk berada di posisinya sekarang dulu. Tapi keinginannya satu saat nanti dia ingin bebas menentukan apa yang ingin dia lakukan, ya. Mungkin bebas dari komitmennya, mungkin bebas dari masalah finansial dia, mungkin juga bisa bebas menentukan jalan hidupnya, tidak lagi terlalu bergantung dengan ibunya atau tidak terlalu takut dengan ibunya, dengan seseorang yang memiliki power di sini tampaknya. Oke? Kalau saya melihat memang keinginannya nanti dia ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Dia ingin kembali ya bertemu. Mungkin dia akan menemui kamu nanti ke depannya. Bukan lagi lewat surat, bukan lagi lewat pesan, chat dan sebagainya. Dia ingin langsung ketemu dengan kamu. Karena di sini memang dia masih sangat memikirkan kamu ya, untuk yang memilih kartu keempat. Ada hal yang membuat dia ingin kembali mengulang hal-hal yang pernah terjadi di antara kalian. Mungkin kalian pernah berkomitmen seperti itu. Itu yang masih dia pegang, janji-janjinya. Dia masih setia dengan komitmen yang pernah dia buat bersama dengan kamu. Sehingga ya mungkin di sini kalau dia bersama dengan yang lain, walaupun seperti itu dalam dirinya itu dia juga masih ingat akan janji-janjinya ke kamu. Sehingga energi untuk bisa kembali bersama dengan kamu, berkumpul, bertemu, berbicara dengan kamu itu sangat kuat, ya. Sangat kuat di sini. Hanya ada beberapa penghalang. Halangannya yaitu tadi, mungkin mereka atau dia yang kamu pikirkan ini sudah memiliki perkawinan yang cukup kuat, ya. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang sudah menikah sebelumnya. Dan dia akan mencoba untuk melepaskan itu suatu saat nanti. Dia yakin ketika dia memiliki kekuatan, dia sepertinya ingin mencoba single, ya, bebas dari pernikahannya. Atau mungkin di sini dia sedang mengumpulkan keuangannya. Dia mencoba yakin dulu dengan finansialnya, keuangannya. Sehingga kalau dia sudah mendapatkan kemapanan itu, dia baru yakin untuk datang menemui kamu. Atau di sini dia memang harus bisa mempelajari situasi dulu dengan orang-orang yang memiliki power, entah itu orang tua, ibu, ayah, begitu ya. Yang jelas kalau saya melihat di sini keinginannya untuk berkomunikasi dengan kamu lagi itu ada, hanya saat ini dia sedang menunggu agar situasi yang selama ini menjadi ya bisa dikatakan penghalang dia ya, itu bisa dia selesaikan dulu. Ya. Niatnya, kemauannya itu ada untuk saat ini. The Chairman itu kartu nomor 1 ini sama dengan The Magician ya. Seseorang yang memiliki niat dan kemauan dan dia ingin apabila dia sudah memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam hal finansial sepertinya ya. Kemampuan untuk melepaskan komitmen dia dengan yang lain, di saat itulah dia akan menemui kamu, akan berbicara dengan kamu lagi. Oke?
Kira-kira seperti itu yang memilih kartu keempat, kartu terakhir. Apakah kalian akan berkomunikasi lagi? Iya, tapi sekali lagi ada beberapa penghalangnya tadi ya yang saya sebutkan, dan kamu harus bersabar dulu. Kalau memang kamu menunggu komunikasi atau kabar dari dia atau apapun itu bertemu dengan dia, ya di sini penghalangnya masih cukup berat ya kalau saya lihat. Ya, entah itu pernikahan, entah itu keuangan, entah itu orang tua. Jadi ya sarannya kamu harus menjalani dulu kehidupan kamu yang sekarang. Ya intinya nggak usah terlalu berharap lah ya. Jangan menunggu dia yang akan segera menghubungi kamu. Sepertinya kalau saya lihat energinya masih cukup lama di sini. Jadilah diri kamu sendiri saja dulu, nikmati kehidupan kamu. Oke? Itu dia yang menjadi prediksi kartu terakhir untuk pick a card kali ini. Kita akan ketemu lagi di pick a card yang lain. Bye.